Umi umurnya 76 tahun sekarang. Organik Umi nanamnya. Kenapa bagus? Karena itu karena tanahnya nggak pakai kimia. Antara kimia sama organik, bagusan organik karena biarin bau tapi Umi sehat walafiat. Profesi petani itu sangat mulia banget ya, apalagi profesi bertani itu sayuran itu sangat benar-benar dibutuhkan bagi tubuh kita ya. Jadi kalau misalkan nggak ada petani, masyarakat nggak bakalan bisa makan sayuran. Mau nanam terong, kebetulan ada hujan malam bisa ditanam. Anak-anak udah basah. Udah dikasih pupuk kandang organik. Kalau nggak ada hujan nggak bisa nanam karena tanahnya kering. Alhamdulillah hujan. Ini Ibu Ioh namanya. Usianya 76 tahun. Bertani Umi udah tahun 62. Umi nanam ini di luasnya tanah 2000 meter di dalam villa. Karena tanah Umi udah habis, udah dijual. Sekarang tani Umi di tanah orang lain. Nanam itu singkong, tales, apa aja yang ada ditanam ke Umi. Nanam pakcoy sekarang karena ini terongnya udah cukup. Sekarang mau nanam pakcoy karena banyak yang suka beli. Umi nanam pakcoy harus pakai asek. Organik Umi nanamnya. Kenapa bagus? Karena itu karena tanahnya nggak pakai kimia. Antara kimia sama organik, bagusan organik karena biarin bau tapi Umi nggak jadi apa-apa. Kan kalau itu mah kalau kimia mah ada itu obat yang keras ya, perlu pakai masker. Kalau disemprotkan nggak kuat itunya, usah kayang gitu. Itu nyuci tangan harus pakai sabun karena takut Umi ketakutan ketularan ini obat.
mau panen terong buat masak sayur. Ini terong ungu buat dimasak sayur. Udah cukup segini. Setelah ini dijual, sayurannya diambil ke rumah, dimakan sama anak-anak, sama Umi. Kan Umi karena Umi kata dokter makannya jangan banyak nasi tapi banyaknya sayuran. Kalau sayuran Umi yang ijo-ijo, yang bak terong, ada pepaya enggak beli sayuran. Tiap hari itu ngambil dari kebun, datang ke rumah diolah, dimasak, dimakan sendiri. Ya, makan. Umi umurnya 76 tahun sekarang. Karena Umi makannya sayur-sayuran dari pertanian organik. Umi suka bertani gitu. Karena kan Umi tani mah ini dikajemur badan ya, jadi seger badannya. Maka Umi sehat walafiat, pinta doa anak aja sehat. Mau mupuk cengek, belum dipupuk cengeknya. Umi nanamnya bareng kol cengeknya. Sekarang mau dipupuk. Menanam Umi dibantu sama yang kerja orang lain. Anak suka bantu-bantuin, namanya itu Ati Mulyani, suka ngebantuan Umi. Karena usia Umi udah nggak kuat.
Ini lagi panen buncis. Kita panen ini ngebantuin Umi pas lagi ini, soalnya kan sendiri Umi, kasihan kalau sendiri, udah tua juga. Iya, saya sebagai anaknya ngebantuin Umi aja pas lagi panen. Perkenalkan, nama saya Ati Mulyani, saya anak Umi yang ke-10. Saya membantu Umi karena Umi udah tua juga, kasihan kalau sendirian juga, tenaganya udah kurang, makanya saya terjun ngebantuin Umi. Kalau buncis dipanen paling yang baby kita ambil yang kayak gini, yang masih segar-segar banget. Dibilangnya bempis baby, buncis baby. Ini yang kecil seperti kayak gini. Ini yang kecil-kecil. Oke, ini buncis babynya kita panen buat ke Pak Kadek. Yang muda manis, masih segar juga, terus digigitnya juga nggak alot kalau yang masih baru. Kalau yang kayak gini, yang besar-besar, yang udah agak tua, kita jual ke pasar, atau kita bisa jadiin bibit juga, benih. Kalau di organik ininya kan sukanya yang pakai grade A, yang paling bagus. Jadi mereka kalau yang besar-besar nggak nerima. Kalau yang besar mungkin karena udah ini juga nggak bakalan ini di ininya, dimakannya juga kurang ini karena udah besar udah tua. Umi berkebun dari tahun 62 kayaknya. Kalau Umi dulu sama ayah, sama bapak ya, berkebun dari kimia. Terus beralih dari kimia ke organik, lanjut mungkin sama anak-anaknya juga. Ini kita kirim ke Pak Kadek, ini sayuran organik kita jual ke sana. Pak Kadek yang ngejualin, kita cuma ngasih aja ke dia. Umi kenal organik karena Atip ikut di Pak Kadek di organik, terus mengenal tentang organik itu lebih sehat, lebih bagus dikonsumsi buat tubuh. Latif jelasin ke Umi biar Umi juga pindah ke organik, dan akhirnya Umi ikut organik. Timunnya udah tua. Udah 15 kali panen, sekarang udah mau diambil ke rumah buat anak, untuk keluarga. Latif sangat bangga sekali punya Umi sama almarhum bapak yang berprofesi sebagai petani. Karena petani itu benar-benar sangat mulia banget. Latif bisa sekolah sampai besar segini
itu dari hasil petani Umi dan almarhum Bapak Latif. Kol Umi nanam 4 bulan yang lalu, sekarang kepanen. Bagus ya, organik. Mau kirim hasil panen ke Pak Kade. Kita mau ngejual hasil pertanian kita ke tempat ini. Biasanya saya mengantar sayur 3 kali seminggu. Ya dicatat, baru hasilnya sebulan baru kita nerima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Sayur Pak, kirim. Oh, kirim. Stok sayur ya. Ya, Ayo silakan Mang, diterima Mang. Punten ya. ya. Nama saya IKD Artawan Putra Arnyana. Tempat saya ini sebagai penampungan sayur organik dari para petani-petani binaan saya. Sejauh yang saya garap dari tahun 2020 kami di sini, saya sudah membina sekitar 12 para petani untuk bermitra dengan kami di sini. Dari 12 mitra tani saya, salah satu petani binaan saya itu sudah berumur usia lanjut. Salah satunya Umi Iyo yang udah umurnya 76 tahun. Setelah ketemu saya selama 2 tahun ini rutin dia untuk menyetorkan hasil tanaman beliau ke organik kami ini. Sebelum saya ketemu sama Umi Iyo dan keluarga, salah satu anaknya itu kami tidak kenal. Nah, makanya pepatah bilang kan kalau tidak kenal itu tidak sayang jadinya. Makanya setelah saya ketemu sama anaknya, saya dikonekin ke ibunya. Dari situ saya tinjau lokasi, saya survei. Makanya saya beruntung banget ketemu sama Umi ini. Ya kontribusinya untuk kami itu ya memang benar-benar ada, saya rasakan di pertanian organik saya ini. Kalau saya boleh cerita ke belakang,
Saya kenal organik itu memang murni dari masternya organik gitu ya. Kalau saya sebut beliau sudah almarhum ya, Romo Agatonya itu. Saya dedikasinya dari sana. Kenapa para petani itu dipandang sebelah mata? Karena mereka itu tidak punya pasar sendiri. Makanya dari itu saya komitmenkan dalam hati harga di organik itu memang premium, barang kualitasnya kita bisa jaga lah, harga premium kualitas pasti dijaga. Itu komitmen saya, itu pengen mengangkat derajat para petani. Itu niatnya saya dari awal 2016 saya tanamkan. Setelah saya training, maksudnya kerja di Romo Agato lah gitu, yang pionernya organik. Saya dapat ilmu dari sana, tapi ngelihat lapangan kok petaninya di bawah, terus niat saya tanamkan, saya harus lebih bisa menaikkan taraf hidup mereka. Kalau menurut saya sih ya, profesi petani itu sangat mulia banget ya. Apalagi profesi bertani itu, sayuran itu sangat benar-benar dibutuhkan bagi tubuh kita ya, bagi kesehatan juga. Jadi kalau misalkan nggak ada petani, masyarakat nggak bakalan bisa makan sayuran.